Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Al-Qadri Fitra, SE APKMM, selaku dosen pembimbing. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Motivasi, dan Kompensasi terhadap kinerja aparatur desa dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Pelalawan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erdi Andrian dengan NIM 210430118. Adapun pokok pembahasan pada presentasi ini yaitu ada tiga: pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Baik, langsung saja. Penelitian ini dilatar belakangi oleh besarnya alokasi dana desa yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, di mana pada saat pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, alokasi dana desa hanya sebesar 20,67 triliun. Hingga tahun 2025, naik secara signifikan hingga mencapai 71 triliun menurut Desapedia 2024. Banyaknya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pada alokasi dana desa menunjukkan uh, bahwa aparatur pemerintah desa harus melakukan pengelolaan dana desa dengan baik. Namun, yang terjadi, terdapat kasus penyelewengan dana desa dari tahun ke tahun di Kabupaten Pelalawan. Hal ini merupakan indikasi adanya permasalahan serius dalam tata kelola keuangan dana desa. Kasus tersebut diantaranya, yang pertama penyelewengan dana desa yang terjadi di Desa Sialang Muda pada tahun 2022, yang dilakukan dengan memotong biaya anggaran dari uh, kegiatan proyek semenisasi jalan. Selanjutnya, ada kasus penyelewengan dana bantuan CSR yang dilakukan oleh Kepala Desa Pangkalan Terap di tahun 2023, yang mana penyelewengan dana bantuan CSR ini merugikan sekitar 200 juta rupiah. Yang terakhir ada penyelewengan dana desa yang terjadi di Desa Kuala Kampar di tahun 2024, yang mana penyelewengan dana desa ini menyebabkan kerugian sebesar 1,4 miliar. Banyaknya kasus penyelewengan dan korupsi yang terjadi terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Pelalawan menunjukkan buruknya kinerja aparatur desa dalam pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan dibutuhkan kompetensi, motivasi, dan kompetensi. Ketidakmampuan dalam mengelola keuangan dengan transparan dan akuntabel menunjukkan bahwa perlunya peningkatan kompetensi, motivasi, dan kompensasi dalam mendukung kinerja aparatur pemerintah desa yang optimal dalam pengelolaan keuangan. Atas dasar ini, peneliti mengambil judul Pengaruh Kompetensi, Motivasi, dan Kompensasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan di Kabupaten Pelalawan. Adapun research gap pada penelitian ini ada tiga, yaitu objek penelitian, periode penelitian, dan fokus pada kinerja individu, di mana penelitian sebelumnya melakukan penelitian berfokus kepada kinerja organisasi. Dari research gap tersebut, maka peneliti menjadikan research gap tersebut sebagai keterbaruan dalam penelitian ini. Pentingnya penelitian ini dilakukan uh, seperti beberapa fenomena yang disampaikan sebelumnya, bahwa terjadinya fenomena tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam kinerja pengelolaan keuangan desa. Selain itu, pada penelitian terdahulu terdapat ketidakkonsistenan antara hasil penelitian dan untuk penelitian masa depan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah, yaitu yang pertama, apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan? Yang kedua, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan? Yang ketiga, apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur desa dalam pengelolaan keuangan? Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini
yaitu untuk menguji dan menganalisis apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, menguji dan menganalisis apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, menguji dan menganalisis apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tata kelola pemerintah desa dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. Sedangkan manfaat praktis dibagi menjadi empat, yaitu bagi penulis diharapkan menambah ilmu dan wawasan uh, mengenai pengaruh kompetensi, motivasi, dan kompensasi terhadap kinerja aparatur desa dalam pengelolaan keuangan. Bagi pemerintah dapat memberikan masukan, pertimbangan, dan evaluasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. Bagi akademis, diharapkan memberikan perspektif dan wawasan dalam pengembangan serta meningkatkan reputasi kampus melalui temuan peneliti yang berdampak pada masyarakat luas. Sedangkan yang terakhir yaitu bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya untuk meneliti di bidang yang sama. Adapun landasan teori atau teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis 1991, yang mana teori ini menggambarkan kondisi di mana manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan individu dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tujuan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap publik. Selanjutnya, adapun sektor penelitian yaitu dana desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan dari APBN yang kemudian disalurkan ke seluruh kabupaten di Indonesia. Selanjutnya ada pengelolaan dana desa yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kompetensi yang merupakan kemampuan individu baik dalam aspek pengetahuan maupun perilaku menurut Islamiyah et al. 2021. Motivasi merupakan suatu dorongan baik internal maupun eksternal ia mempengaruhi semangat, dedikasi, serta usaha seseorang untuk menjalankan tugasnya dan pertanggungjawabannya. Menurut Fauzi dan Citra 2024, kompensasi yang merupakan imbalan yang diterima karyawan sebagai apresiasi atas pekerjaan yang telah diselesaikan sehari 2020, kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang merupakan hasil kerja para aparatur desa dalam satu periode. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Papilaya et al. 2019, Mutia Basri et al. 2020, Daryanto et al. 2020, Kaunang 2020, Pratiwi et al. 2021, Hindangin et al. 2022, Slamet dan Zahra 2023, Kristina et al. 2024, Liu dan Fu 2024, dan Rakman dan Wijaya 2024. Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian ini, di mana kompetensi sebagai X1, motivasi sebagai X2, kompensasi sebagai X3, dan kinerja aparatur desa dalam pengelolaan keuangan sebagai Y. Dari kerangka konseptual tersebut, maka penelitian menarik tiga hipotesis. Yang pertama, atau H1, kompetensi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. H2, motivasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. Dan H3, kompensasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. Jenis penelitian ini adalah
penelitian kuantitatif yang menerapkan pendekatan survei explanatory, di mana populasi dari penelitian ini adalah seluruh aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Pelalawan, yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kasih kesejahteraan, kasih pemerintahan, dan kasih pelayanan. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan proporsi sampling. Adapun kriteria calon responden dari penelitian ini, yang pertama adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yaitu kepala desa. Yang kedua, perangkat desa yang terlibat dalam keuangan desa yang terdiri dari sekretaris desa, kaur keuangan, kaur umum, dan perencanaan, kasih kesejahteraan, kasih pelayanan, dan kasih pemerintahan. Yang ketiga, aparatur desa yang telah bekerja minimal 1 tahun, sehingga diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan merasakan kondisi yang telah terjadi. Dan yang keempat, pemilihan sampel pada penelitian ini didasarkan pada wilayah terdekat dengan tempat tinggal peneliti, yaitu aparatur desa yang berada di 2 kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu Kecamatan Pangkuras dan Kecamatan Bandar Pelangan. Dari penentuan sampel tersebut, maka didapatkan hasil sebanyak 208 responden. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui jawaban atau tanggapan tertulis, baik dari responden terhadap pertanyaan ataupun pernyataan dalam kuesioner. Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik survei dengan menyebarkan kuesioner menggunakan skala Likert 5 poin kepada para responden, di mana sangat tidak setuju diberi poin 1, tidak setuju diberi poin 2, netral diberi poin 3, setuju diberi poin 4, dan sangat setuju diberi poin 5. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini, untuk variabel kinerja aparatur pemerintah desa diukur dengan 5 indikator menurut Robbins 2018. Variabel kompetensi diukur dengan 3 indikator menurut Toha 2016. Variabel motivasi diukur dengan 3 indikator menurut David MC Scallon, dan kompensasi diukur melalui 4 indikator menurut Ardana 2022. Untuk instrumen penelitian ini, variabel kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan diukur menggunakan 4 indikator yang terdiri dari kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Variabel kompetensi diukur menggunakan 3 indikator yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Variabel motivasi diukur menggunakan 3 indikator yang terdiri dari kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Dan yang terakhir, variabel terakhir yaitu variabel kompensasi diukur menggunakan 4 indikator yang terdiri dari gaji, tunjangan, insentif, dan bonus. Untuk pengujian data dalam penelitian ini menggunakan 3 pengujian, yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji realitas. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir, menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Sekian dari presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya berikan.